selamat pagi dan salam sejahtera buat kita seluruhnya. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan, karena berkat atas rahmat-Nya lah kita masih dapat berkumpul dan dapat menyaksikan video ini. Perkenalkan, nama saya adalah Henry Alexandro S. Simanjorang, NPM 17510343, sebagai Ketua Kelompok dari Kelompok 6. Adapun judul yang kami akan ambil yaitu produktivitas tenaga kerja sebagai penentu hasil di dalam mengelola produktivitas dan efektivitas pemasaran. Sebagai latar belakang dari judul kami yaitu produktivitas sebagai suatu ukuran yang menyatakan bagaimana sumber daya itu dapat diatur dan dimanfaatkan untuk mencapai hasil yang optimal. Selain itu, produktivitas digunakan sebagai tolak ukur suatu industri di dalam menghasilkan barang dan jasa. Karena untuk meningkatkan produktivitas, sebaiknya pihak perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pegawai dan karyawan untuk mengikuti pelatihan dan pendidikan. Karena dengan pelatihan dan pendidikan, karyawan akan mampu meningkatkan produktivitas kerjanya. Karena dengan meningkatnya produktivitas kerja yang tinggi dan berkualitas, maka perusahaan akan semakin maju dan terkenal. Hingga dengan majunya suatu perusahaan, maka perusahaan tersebut akan mengalami keuntungan. Dan semakin ke arah situ, perusahaan akan mengalami kesejahteraan. Dan secara tidak langsung itu akan berdampak efektif bagi pemasaran yang berguna untuk menunjang berkembangnya suatu perusahaan. Demikianlah hasil yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila tidak terlalu persis dengan yang PowerPoint yang kami tampilkan. Untuk selanjutnya kita saksikan penyampaian dari Jessica. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Pertama, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Jessica Pratami Silaen, NPM 17510004. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan teori. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian tentang produktivitas. Produktivitas merupakan seorang tenaga kerja untuk mengelola efisiensi seperti material, mesin, metode, dan informasi yang akan ditransformasikan untuk menghasilkan efektivitas input berdasarkan standar yang telah ditentukan. Dan yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi tenaga kerja dalam mengelola produktivitas dan efektivitas pemasaran, yaitu yang pertama, motivasi. Motivasi merupakan pendorong seseorang untuk melakukan kegiatan ke arah tujuan dengan melibatkan segala kemampuan. Yang kedua yaitu kedisiplinan. Kedisiplinan merupakan sikap mental yang tercermin dalam pembuatan tingkah laku seseorang atau kelompok. Dan yang ketiga itu etos kerja. Etos kerja merupakan pandangan untuk menilai sejauh mana kita melakukan suatu pekerjaan dan untuk mencapai hasil yang baik. Dan yang keempat itu keterampilan. Keterampilan merupakan suatu kemampuan yang dimiliki seseorang dari pengalaman mengenai suatu bidang tertentu. Dan yang ketiga yaitu saya akan menjelaskan tentang mengukur produktivitas. Yang pertama, ukuran produktivitas operasional. Perbandingan antara output dengan jumlah unit yang dihasilkan dari faktor input. Dan yang kedua, ukuran produktivitas keuangan. Perbandingan jumlah rupiah yang dikeluarkan dari penambahan satu atau beberapa faktor input. Jurnal utama dari kelompok kami, kelompok 6, yaitu model pengukuran produktivitas berdasarkan pendekatan rasio output per input oleh Haryadi Sarjono. Kelemahan jurnal utama ini yaitu penelitian mengadopsi metode penelitian survei, menggunakan terstruktur kuesioner untuk mengumpulkan data dari kelompok data sampel yang mewakili semua perusahaan manufaktur di Indonesia. Oleh karena itu,
akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Floren. Terima kasih. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Floren Astria Giawa, NPM 175100046. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Jessica. Saya akan menjelaskan mengenai pengukuran produktivitas kinerja usaha mikro gula merah Saparua. Kelemahan jurnal pembanding 1. Di sini, penulis tidak menjelaskan langkah-langkah penelitian, sehingga kami tidak dapat menyimpulkan apa yang harus diperbaiki pada jurnal kedua ini. Kedua yaitu analisis produktivitas dan profitabilitas produk sari apel dengan menggunakan metode American Productivity Center di KSU Brosem. Kelemahan pada jurnal pembanding 2 ini yaitu penulis tidak memaparkan berapakah pengeluaran terhadap tenaga kerja langsung maupun tenaga kerja tidak langsung, sehingga menyulitkan kami dalam mengambil suatu keputusan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Clara. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, Floren. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Clara Leoni Patrick Simamora, NPM 175100237. Saya akan menjelaskan salah satu jurnal internasional dari 3 jurnal internasional yang kelompok kami pilih, di mana jurnal internasional tersebut berjudul Efficiency, Effectivity, and Productivity of Marketing in Service. Jurnal ini akan menjadi jurnal pembanding 3, di mana jurnal pembanding 3 ini memiliki kelemahan, yaitu di mana penelitian ini mengadopsi metode penelitian survei yang memiliki kuesioner yang terstruktur, mengumpulkan data dari kelompok data sampel yang mewakili seluruh perusahaan manufaktur yang ada di Indonesia, sehingga memiliki atau membutuhkan waktu yang cukup lama. Dan jurnal pembanding 3 ini memiliki kelebihan, yaitu di mana temuan ini menunjukkan bahwa adanya penelitian yang literatur tentang apa target pemilihan tenaga kerja adalah definisi teoritis yang sudah ditetapkan dan menjadi salah satu pengelolaan produktivitas. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Lydia Tambunan. Nama Epa Butar-Butar, NPM 175100257. Saya akan menjelaskan kesimpulan dari jurnal yang sudah kami kritik. Kesimpulan dari jurnal yang sudah kami kritik, produktivitas tenaga kerja merupakan kemampuan seseorang tenaga kerja untuk mengelola efisiensi dan transformasi untuk menghasilkan efektivitas output. Berdasarkan kestandaran yang ditentukan, peranan tenaga kerja dalam produktivitas sangatlah penting bagi sebuah perusahaan untuk memperoleh tenaga kerja yang berkualitas. Adanya landasan dalam memotivasi tenaga kerja seperti memperhatikan daftar upah, pengalaman lingkungan kerja, kesempatan berprestasi, kedisiplinan, dan keterampilan. Agar perusahaan yang dikelola menjadi perusahaan yang berkualitas tinggi, baik kualitas output maupun kualitas dalam. Sekian hasil dari presentasi kelompok kami. Kami mengucapkan terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Lydia Febrianti Tambunan, NPM 175100242. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Clara. Saya akan menjelaskan 2 jurnal internasional dari 3 jurnal internasional yang kami pilih. Kedua jurnal internasional ini kami masukkan ke dalam jurnal pembanding 4 dan jurnal pembanding 5. Pertama, saya akan menjelaskan jurnal pembanding 4, yaitu International Journal of Productivity and Performance Management. Dalam jurnal ini terdapat kelemahan dan kelebihan. Kelemahan dalam jurnal ini yaitu data yang disajikan tidak memuat berapa jumlah tenaga kerjanya dan sumber lainnya. Kelebihannya yaitu penelitian mengambil informasi yang banyak dari berbagai referensi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jurnal pembanding 5, yaitu Cost Based Management and Decision Making in Greek Luxury Hotel. Dalam jurnal ini terdapat beberapa kelemahan dan juga terdapat beberapa kelebihan. Kelemahan dalam jurnal ini yaitu yang pertama, tidak memberikan informasi yang jelas tentang asal dari data tersebut. Yang kedua, tidak memperjelas berapa tenaga kerjanya. Dan yang ketiga, sumber-sumber lainnya seperti biaya dan lain sebagainya. Kelebihan dalam jurnal ini yaitu penulis mendapatkan informasi dari berbagai referensi sehingga data-data yang diberikan dapat diterima akal sehat
namun tidak menjelaskan secara detail tentang dari mana asal dari data tersebut tentang produktivitas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Eva. Terima kasih. Like a bird on a tree, I'm just sitting here.